A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah mencapai makrifat, jalan menuju pengenalan Allah. Makrifat merupakan tujuan tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Ia adalah proses mengenal Allah dengan kedalaman hati, pikiran, dan jiwa. Dalam Islam, makrifat bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis tentang Allah, melainkan pengenalan yang hakiki yang mengubah seseorang secara total. Mencapai makrifat adalah jalan panjang yang memerlukan ketulusan, ketekunan, dan disiplin spiritual. Dan kita akan membahas langkah-langkah penting untuk mencapai makrifat yang meliputi penyucian diri, penyerahan diri kepada Allah, dan peningkatan kualitas ibadah. Yang pertama, tazkiyatun nafs, penyucian diri. Langkah-langkah pertama dan paling penting dalam mencapai makrifat adalah tazkiyatun nafs, yaitu penyucian diri dari sifat-sifat buruk dan penyakit hati. Penyucian diri ini merupakan proses internal yang melibatkan pengendalian hawa nafsu dan penghilangan sifat-sifat negatif seperti kesombongan, iri hati, dengki, serta cinta berlebihan terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Asy-Syams, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menegaskan bahwa penyucian jiwa adalah kunci keberuntungan spiritual dan merupakan fondasi awal dalam perjalanan menuju makrifat. Tazkiyatun nafs memungkinkan seseorang membuka hatinya untuk menerima cahaya Allah dan mencapai pengetahuan yang lebih mendalam tentangnya. Langkah-langkah praktis dalam penyucian diri meliputi muraqabah, pengawasan diri, menyadari bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi setiap tindakan, pikiran, dan niat kita. Kemudian muhasabah, introspeksi, secara rutin menilai diri sendiri, merenungkan perilaku dan berusaha memperbaiki kesalahan. Dan kemudian mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, secara aktif melawan godaan dunia dan hawa nafsu yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Dengan mengamalkan ketiga hal ini secara konsisten, hati akan menjadi lebih bersih dan lebih mampu merasakan kehadiran Allah. Penyucian hati adalah langkah fundamental dalam membuka pintu bermakrifat. Yang kedua adalah menguatkan keimanan dan penyerahan diri, tawakal. Langkah kedua ialah memperkuat keimanan kepada Allah dan melakukan tawakal, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Makrifat menuntut keimanan yang kuat, di mana seorang hamba benar-benar percaya bahwa Allah adalah pengatur segala sesuatu dan tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izinnya. Penyerahan diri kepada Allah berarti melepaskan segala bentuk ketergantungan pada makhluk, harta atau kekuasaan duniawi, dan menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah. Quran surah At-Talaq, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang bertawakal kepada Allah akan selalu diberi jalan keluar olehnya. Dalam makrifat, tawakal adalah salah satu pilar utama. Ketika seseorang mencapai tingkat keimanan yang tinggi, dia akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya dan segala kekhawatiran duniawi akan memudar. Meningkatkan keimanan dan tawakal membutuhkan proses yang meliputi yang pertama adalah zikir, mengingat Allah secara terus-menerus untuk memperkuat hubungan dengannya. Yang kedua, salat yang khusyuk, menjalankan salat dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Yang ketiga, membaca dan menghayati Al-Quran, merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran untuk memperkuat iman dan menumbuhkan cinta kepada Allah. Yang ketiga adalah zikir dan kontemplasi tafakkur. Zikir adalah sarana utama untuk mengingat Allah dan merupakan salah satu kunci penting dalam mencapai makrifat. Melalui zikir, seorang hamba menyadari kehadiran Allah di setiap detik kehidupannya. Zikir tidak hanya dilakukan dengan lisan,
tetapi juga melibatkan hati dan pikiran. Dalam ma'rifat, zikir menjadi sarana untuk mencapai kesadaran ilahi yang tinggi, di mana seseorang menyadari bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segalanya. Allah berfirman Quran surah Ar-Ra'd, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Zikir tidak hanya memberikan ketenangan hati, tetapi juga membuka pintu ma'rifat dengan membawa seorang hamba lebih dekat kepada Allah. Ada berbagai bentuk zikir yang dianjurkan dalam Islam, seperti zikir Asmaul Husna, mengingat nama-nama Allah, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Selain zikir, tafakkur juga penting dalam perjalanan menuju ma'rifat. Tafakkur adalah merenungkan ciptaan Allah dan tanda-tanda keagungannya yang tersebar di alam semesta. Melalui tafakkur, seorang hamba dapat melihat kebesaran Allah dalam setiap aspek kehidupan, dari langit yang luas hingga kehidupan sehari-hari yang sederhana. Tafakkur mendalam akan membawa seseorang pada kesadaran bahwa Allah Maha Besar, dan ini akan memperkuat pengetahuan tentangnya. Yang keempat adalah menemukan guru spiritual atau mursyid. Dalam tradisi tasawuf, seorang hamba yang serius menempuh jalan menuju ma'rifat seringkali membutuhkan bimbingan dari mursyid, guru spiritual. Mursyid adalah seseorang yang telah mencapai tingkat ma'rifat dan mampu membimbing muridnya dalam perjalanan spiritual. Dengan bimbingan mursyid, seorang murid dapat lebih mudah menavigasi tantangan-tantangan spiritual dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang Allah. Mursyid berperan sebagai pendamping yang membantu murid untuk mengenal kelemahan diri, melawan hawa nafsu, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai latihan spiritual, zikir, serta introspeksi diri. Penting untuk memilih mursyid yang memiliki keikhlasan, keilmuan, dan keteladanan yang baik agar perjalanan menuju ma'rifat lebih terarah dan mendalam. Yang kelima, meningkatkan ibadah dan ketulusan. Ma'rifat tidak bisa dicapai tanpa ibadah yang tulus dan khusyuk. Ibadah dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bukan sekedar ritual lahiriah, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang dilakukan dengan penuh ketulusan, ikhlas, akan membawa hati lebih dekat kepada Allah, membuka pintu ma'rifat, dan menghubungkan hamba dengan penciptanya secara lebih mendalam. Quran surah Az-Zariyat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dalam ibadah, ketulusan hati menjadi kunci utama. Seseorang harus beribadah semata-mata untuk meraih ridha Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia atau mendapatkan balasan duniawi. Ikhlas dalam ibadah akan menjadikan hati bersih dan siap menerima pengetahuan tentang Allah yang lebih dalam. Yang keenam, mencapai fana fillah, sirna dalam Allah. Langkah terakhir dalam mencapai ma'rifat adalah fana fillah, yaitu keadaan di mana seorang hamba merasa sirna dalam kehadiran Allah. Pada tingkat ini, segala bentuk keakuan, hawa nafsu, dan keterikatan duniawi hilang, dan hanya Allah yang ada dalam kesadaran seorang hamba. Fana fillah adalah puncak dari perjalanan spiritual, di mana hamba benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan berasal darinya. Fana fillah bukan berarti kehilangan diri secara fisik, tetapi lebih kepada sirnanya ego dan kesadaran duniawi yang menyelimuti hati. Pada tahap ini, seorang hamba merasakan kehadiran Allah secara penuh setiap saat dan dalam setiap aspek kehidupannya. Ini adalah bentuk tertinggi dari ma'rifat, di mana hamba telah mencapai pengenalan hakiki terhadap Allah. Mencapai ma'rifat adalah perjalanan spiritual yang panjang dan penuh tantangan, tetapi ia juga merupakan perjalanan yang memberi kedamaian, kebahagiaan, dan keintiman dengan Allah. Langkah-langkah seperti penyucian diri, penguatan iman, zikir, dan ibadah yang tulus merupakan kunci untuk mencapai ma'rifat. Dalam ma'rifat, seorang hamba mengenal Allah bukan hanya melalui teori, tetapi melalui pengalaman langsung. Hati yang bersih dan kesadaran penuh akan kehadirannya. Dengan ma'rifat, seorang hamba dapat mencapai cinta dan kedekatan yang sejati